buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Heraningtia, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Perkenalkan, ada rekan saya Ibu Julia Happy, guru IPA dari SMP Negeri 1 Bumian. apa kabar Bu Happy? Alhamdulillah baik Bu Nisa. Oke, Bu Happy, hari ini kita akan mengadakan observasi terkait dengan supervisi akademis. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tujuannya adalah untuk praobservasi ini adalah untuk mempersiapkan lebih lanjut pada saat kegiatan observasi atau kegiatan KBM di kelas. Oke, Bu Happy, terkait dengan yang pertama tujuan pembelajarannya untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, tujuannya apa Bu Happy? Oke, terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas, nanti kebetulan ini pakai menggunakan model project. Jadi nanti melalui tugas project, nanti peserta didik diharapkan mampu membedakan rangkaian hambatan listrik baik seri maupun paralel. Kemudian melalui studi literasi juga peserta didik diharapkan bisa menghitung rangkaian hambatan listrik pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan proyek juga peserta didik diharapkan mampu membuat miniatur rumah yang di dalamnya menggunakan instalasi rangkaian listrik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk kegiatan KTM mendatang. Oke. Untuk kegiatan tersebut, area pengembangan yang hendak dicapai apa ini? Untuk area pengembangan yang saya inginkan dalam pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama tentunya adalah karakter religius, diantaranya adalah karakter religius. Kemudian di sini juga ada bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi, mengaplikasikan teknologi dalam kehidupan, juga konsep materi diterapkan dalam kehidupan. Kemudian juga yang ingin dicapai adalah peserta komunikatif, bisa berpikir dengan kritis. Oke. Berarti ada terkait dengan keterampilan juga ya, Bu Happy ya, pengetahuan dan keterampilan. Serta karakter ya, tadi berarti ada sikap yang akan dicapai. Betul. Nah, untuk mewujudkan tujuan tadi dengan area pengembangan yang sudah ditentukan, strategi yang akan digunakan apa Bu Happy? Oke, baik. Untuk strategi yang akan saya gunakan di dalam kelas, nanti saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian modelnya adalah model project based learning. Kemudian metodenya ada demonstrasi, ada eksperimen, kemudian ada ceramah interaktif, diskusi, dan literasi. Oke, ada banyak metode ya Bu tadi yang disampaikan. Intinya adalah kita menggunakan pendekatan saintifik untuk belajar terkait dengan listrik dinamis ya, rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk itu, untuk medianya sendiri apa Bu Happy yang mau dicoba? Medianya ada PowerPoint itu, kemudian ada juga alat-alat lab yang akan saya pakai. Kemudian tentunya ada buku juga. Oke, berarti ada kit eksperimen Ada ya. kit eksperimen. Untuk kegiatannya nanti di laboratorium atau di kelas Bu Happy? Di dalam laboratorium. Oh, di laboratorium. Kebetulan untuk yang kita rencanakan untuk kelas berapa Bu Happy? Untuk kelas 9. 9E. Kapan itu Bu Happy akan dilaksanakan observasinya? Hari Rabu mendatang. Oke, hari Rabu kita akan di kelas 9E. 9E. Kita akan berkegiatan di laboratorium Bu Happy. Oke, alhamdulillah. Oke Bu Happy, ini terkait observasinya saya sudah menanyakan kesiapan dari Bu Happy. Kalau menurut Bu Happy sendiri, manfaat dari kegiatan diskusi kita terkait observasi seperti apa? Oke. Menurut saya ini kegiatan yang sangat bermanfaat ya, karena ini di sini kita bisa sharing, kemudian saya juga mendapatkan gambaran-gambaran apa saja yang akan saya lakukan di kelas nanti pada saat pembelajaran. Saya harus mempersiapkan apa saja, terus apa saja kemampuan yang harus dimiliki peserta didik sebelum melewati pembelajaran ini. Oke, terima kasih Bu Happy atas diskusi kita hari ini. Sama-sama Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa
pakai 10 pakai laptop. Ya. Oke, sebagai contoh ya, Bu Guru kasih gambaran sedikit. Bu Guru kasih gambaran sedikit ini aturan yang akan kalian gunakan. Jadi, misalkan ya, di rumah inilah ada 2 kamar dan 1 ruang keluarga. Ruang keluarga itu kali berarti kan butuh berapa lampu? Cukup 1 lampu. Kemudian di kamar karena kamarnya ada 2. Nah, silakan dirangkai dengan pakaian campuran. Di mana terserah yang campuran mau ruang keluarga sama kamar atau kamarnya dengan kamar jadi 1 jadi paralel. Kemudian silakan dirangkai berdasarkan yang kalian pilih. Oke, lagunya hati-hati ya. Gunting, ambil saja kamu gunting. Sesuaikan kebutuhan dan rumahnya berapa, jangan kabelnya dipakai sini. Ada yang diisi bagian MAPD juga diisi, ada diisi. Yang biasa Jangan sampai nanti lihat lampunya gimana. Oh, laptopnya dibuka. Oke. Apakah akan membuka itu? Coba. Oke, ketika 1 mati, lampu yang bawah tidak mati ya, karena itu dengan paralel. Tip. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di tahap terakhir, yaitu kesimpulan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Jadi ada berapa rangkaian yang kita pelajari hari ini? Ada 2. Apa saja? Sekarang guru mau tanya kelebihan atau perbedaan dari rangkaian seri dan paralel itu seperti apa? Coba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Heroni Tias dari SMP Negeri 1 Bumiayu, CKP Rekognisi Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara terkait pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Happy. Oke Bu Happy, apa kabar Bu Happy? Alhamdulillah baik Bu Desa. Oke, kemarin Bu Happy sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya untuk materi listrik dinamis. Betul. Betul sekali. Menurut Bu Happy sendiri, bagaimana performa Bu Happy dalam kegiatan KBM kemarin Bu Happy? Oke, baik, terima kasih Bu Nisa. Untuk performa yang sudah saya lakukan kemarin pada saat proses pembelajaran, menurut saya sendiri ada beberapa kekurangan. Yang pertama diantaranya adalah ketika di RPP-nya, di situ saya menggunakan media ada proyektor, tetapi di saat kebersamaan ternyata dengan jumlah proyektor yang terbatas, akhirnya saya tidak mendapatkan proyektor itu karena berbarengan dengan guru lain yang menggunakan proyektor. Akhirnya ya jalan lainnya ya saya pakai papan tulis saja secara manual untuk sedikit memberikan materinya. Tuh. Kemudian ternyata pada saat kita membuat proyek miniatur rumah itu ternyata tidak mungkin semudah seperti yang apa saya bayangkan. Ternyata anak-anak itu masih sama sekali belum paham bagaimana membuat rangkaian paralel maupun rangkaian seri. Jadi mereka membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat itu semua ternyata. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada salah satu topik yang belum saya sampaikan. Karena berarti alasannya karena kemarin itu lama pada proses pembuatan rangkaian itu, karena banyak ada yang gagal, ada yang berhasil kayak gitu. Itu diantara. Jadi menurut Bu Happy sendiri, Bu Happy merasa kurang maksimal begitu ya di KBM kemarin karena ada media yang ternyata tidak bisa dipakai, kemudian terkait dengan pemahaman siswa yang membuat rangkaian seri dan paralel ternyata menurut Bu Happy mungkin itu sesuatu yang mudah, ternyata bagi siswa itu cukup sulit gitu ya. Padahal sebelumnya Bu Happy sudah menerangkan sedikit lah gambarannya ya, gambarannya tinggal kemarin dipraktekkan. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Happy? Boleh sekali. Oke, jadi kemarin saat Bu Happy mengajar, secara keseluruhan menurut saya sudah bagus ya Bu ya. Tujuan pembelajaran sudah ada beberapa yang tercapai ya, karena pada saat praobservasi kan Bu Happy sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian metodenya, strateginya juga sudah disampaikan, itu kan sudah dilaksanakan ya Bu dengan pendekatan saintifik gitu ya, metode proyek, kemudian di sana ada diskusi dan seterusnya. Sudah baik, namun jika perlu diperhatikan, kalau tidak salah kemarin Bu Happy belum menyampaikan tujuan pembelajaran, betul nggak Bu Happy? Sebenarnya di awal sudah sekilas, tapi saya nggak ngomong bahwa ini tujuannya, cuma saya menyampaikan dengan kata yang akan kita lakukan hari ini adalah berarti skenario ya Bu Happy ya. Jadi terkait skenarionya sudah disampaikan, mungkin untuk tujuannya kedepannya bisa disampaikan secara lebih spesifik dan lebih baik kayak gitu. Nah, itu terkait hal-hal yang saya lihat secara keseluruhan sudah baik, anak-anak juga sudah aktif, tentunya pengetahuan tentang seri dan paralel, kemudian tentang keterampilannya kemarin juga sudah bisa mereka miliki ya. Menurut Bu Happy, pendapat saya bagaimana? Menurut saya pendapatnya memang ya seperti itu, benar sekali apa yang diobservasi Bu Lisa itulah yang terjadi, memang seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Bu Happy sendiri, pelaksanaan yang tadi Bu Happy juga sudah menyampaikan kekurangannya, untuk kedepannya ada gambaran apa yang harus dilakukan Bu Happy agar
performa Bu Happy saat mengajar lebih baik lagi? Oke. Menurut saya itu yang terkait yang pertama yang masalah proyektor mungkin kita bisa koordinasi dulu dengan guru lain untuk pemakaiannya sehingga pada saat jadwal yang seharusnya saya pakai bisa kayak gitu. Jadi ada koordinasi antara guru lain untuk pemakaian proyektor sendiri. Kemudian terkait waktu terkait ada itu kesulitan yang dialami siswa kan kemarin itu mungkin itu dengan proyektor mungkin saya bisa langsung memberikan gambaran langsung bentuknya seperti ini karena kemarin itu terkendala media itu juga akhirnya siswa juga nggak ada bayangannya ada seperti apa sih bentuknya. Nah, itu mungkin nggak seperti itu. Jadi kedepannya mungkin kalau misalkan mungkin di LKPD-nya juga mungkin bisa dijelaskan atau bisa dikasih sedikit gambaran yang akan dilakukan dengan menggunakan gambar secara langsung, bukan hanya sekedar tulisan saja. Karena kan kalau tulisan mungkin agak susah dipahami. Kalau dengan gambar barangkali lebih mudah. Mungkin itu saja sih yang kedepannya bisa diperbaiki lagi. Oke, jadi menurut Bu Happy performa kemarin bisa diperbaiki dengan adanya komunikasi terkait penggunaan media ya, LCD proyektor. Kemudian ada perbaikan di LKPD biar lebih konkret lagi ya Bu Happy ya, ada gambar-gambar dan sebagainya. Nah, menurut Bu Happy siapa yang bisa membantu Bu Happy untuk agar di kemudian hari bisa menggunakan media tersebut, kemudian LKPD-nya juga sudah diperbaiki, siapa Bu yang akan menurut Bu Happy yang akan membantu agar terlaksana dengan maksimal? Yang menurut saya yang bisa membantu adalah rekan-rekan guru, tentunya rekan guru baik antar mapel, semapel juga guru IPA yang lain, mungkin juga tentang LKPD kan saya sebenarnya bisa mendiskusikan bagaimana kalau LKPD seperti ini sudah cocok atau belum. Itu kemudian mungkin bagian sarana mungkin ya sarana prasarana tentang ketersediaan media itu kira-kira. Berarti Bu Happy akan menghubungi bagian Sarpras ya Bu untuk mengkoordinasikan terkait penjadwalan penggunaan media ya, dan mengkomunikasikan dengan rekan lain ya terkait penggunaan media biar Bu Happy bisa menggunakan media tersebut, karena memang ternyata media tersebut juga menjadi hal yang sangat penting ya untuk terlaksananya kegiatan KBM ini. Oke, kira-kira kalau menurut Bu Happy untuk waktu koordinasinya yang pasnya itu berapa hari atau bagaimana Bu? Untuk koordinasi dulu sebelum Bu Happy bisa memastikan bahwa Bu Happy itu harus menggunakan media tersebut. Mungkin 1 minggu sebelumnya. Karena kan guru banyak ya di sini juga yang ingin memakai media yang sama pun mesti banyak. Jadi mungkin 1 minggu sebelumnya sudah mengkonfirmasi dengan guru agar dibikin siapa saja udah. Oke, jadi seminggu sebelumnya Bu Happy harus sudah melaporkan gitu ya, mendaftar penggunaan media tersebut. Kemudian untuk LKPD-nya kira-kira dengan bantuan rekan sejawat ya Bu, sesama rekan IPA, itu kapan Bu Happy akan mendiskusikannya kembali? Sebenarnya kalau untuk kayak perangkat itu kan dibikinnya adalah awal tahun pelajaran. Ya mungkin itu di awal tahun pelajaran sebenarnya. Walaupun nanti mungkin seiring berjalannya waktu kan pasti ada perubahan-perubahan. Jadi mungkin di pertama di awal tahun itu ketika membuat perangkat pembelajaran, kemudian ketika ada perubahan ya ketika melakukan perubahan itu dikomunikasikan lagi. Oke. Ya tentunya hal-hal kekurangan tadi Bu Happy juga sudah tahu pemecahannya, solusinya. Tentunya untuk kegiatan KBM di kelas berikutnya tentunya akan lebih baik lagi ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Happy atas diskusi kita terkait dengan kegiatan Bu Happy kemarin mengajar di kelas terkait dengan praktikum listrik dinamis. Semoga kedepannya kita semuanya mampu memberikan yang terbaik ya Bu Happy untuk murid-murid kita. Terima kasih Bu Happy. Sama-sama, terima kasih Bu Lisa. Oke Bu Happy, sebelum kita mengakhiri kegiatan
perasaan Bu Happy atau apa yang Bu Happy dapatkan ini dari diskusi kita kali ini? Oke, perasaan yang saya dapatkan, yang saya rasakan, kemudian setelah dilakukan supervisi akademik oleh Bu Nisa, tentunya saya lebih percaya diri. Itu pertama karena apa yang akan saya ajarkan di kelas itu sudah melalui yang pertama proses observasi. Tentunya di situ saya memberikan hal yang terbaik yang kiranya bisa melancarkan proses pembelajaran. Saya setelah observasi pun saya jadi tahu kelemahan yang ada pada diri saya. Kemudian selain itu juga ada solusi dari jenengan maupun kita bersama-sama mencari solusi yang baik untuk proses pembelajaran ke depan. Oke, sebenarnya untuk solusinya tadi Bu Happy yang sudah menyampaikan sendiri ya Bu ya. Iya. Bu Happy sudah menyampaikan sendiri solusinya kira-kira agar KBM berikutnya itu lebih Baik maksimal lagi. Begitu saja Bu Happy, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.